Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan ini, kita akan mengkaji bersama tentang ibadah haji dan umroh. Dan untuk pembahasan kali ini, kita masuk pada materi tentang rukun haji. Oke anak-anak, sambil kalian mempersiapkan diri dan jangan lupa juga dengan alat tulisnya ya untuk dipersiapkan. Mari kita dengarkan dulu lantunan kalimat talbiyah berikut ini. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ya, kita lanjutkan untuk pembelajaran. Pada kesempatan ini ada beberapa tujuan yang akan kita capai. Yang pertama yaitu diharapkan setelah kalian mempelajari tentang rukun haji, maka yang pertama kalian dapat menjelaskan tentang pengertian rukun haji. Kemudian yang kedua dapat menjelaskan tentang beberapa ketentuan rukun haji, yaitu 1. Ketentuan ihram, yang kedua wukuf di Arafah, 3. Tawaf, 4. Sa'i, dan yang kelima ketentuan tentang tahallul. Rukun haji. Rukun haji artinya serangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan pada saat menunaikan ibadah haji, yang apabila salah satunya tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Ada beberapa rukun haji. Yang pertama, ihram, 2. Wukuf, 3. Tawaf, atau untuk yang termasuk rukun haji yang lebih tepatnya adalah tawaf ifadah. Dan yang keempat, sa'i, 5. Tahallul, dan yang terakhir, tertib. Baiklah, mari kita kaji satu persatu tentang rukun haji. Yang pertama, ihram. Ihram itu artinya berniat mengerjakan ibadah haji. Lafal niat itu yang paling singkat yaitu labbaik Allahumma hajja. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Nah, berkaitan dengan ihram, ada beberapa ketentuan yang harus dipahami. Yang pertama yaitu ada yang namanya mikot. Mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani yaitu ketentuan berkaitan dengan waktu kapan ihram itu atau niat haji itu bisa dimulai. Kemudian yang kedua, mikot makani, tempat. Ketika seorang akan menunaikan ibadah haji, maka untuk memulai ihram itu ada ketentuan tempatnya. Untuk jamaah haji asal Indonesia, mikot makaninya terbagi menjadi 2. Yang pertama, bagi jamaah haji yang masuk pada gelombang 1, di mana gelombang 1 ini rute perjalanannya dari embarkasi penerbangan di tanah air menuju ke Madinah. Maka sampainya jamaah haji gelombang 2 ini ke Mekah adalah dari arah Madinah. Sehingga mikot makaninya adalah Bir Ali. Kemudian yang kedua, untuk jamaah haji asal Indonesia
yang masuk gelombang yang kedua, itu rute perjalanannya dari embarkasi tanah air langsung menuju ke Bandara King Abdul Aziz dan langsung menuju ke Makkatul Mukarramah. Maka untuk jamaah haji yang dari Indonesia langsung menuju ke Mekah, mikot makaninya adalah Yalamlam atau bisa dimulai dari Bandara King Abdul Aziz. Sebagian jamaah haji asal Indonesia yang masuk gelombang 2 ada yang mulai berihram dari embarkasi. Kemudian berikutnya masih berkaitan dengan ihram. Berkaitan dengan ihram, ada ketentuan pakaian ihram. Yang pertama, bagi jamaah haji perempuan, selama ihram harus menutup seluruh aurat, di mana kita ketahui bahwa aurat perempuan adalah seluruh anggota badan, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Sedangkan bagi jamaah haji laki-laki, ketentuan pakaian ihram adalah memakai 2 helai kain yang tidak berjahit, disunahkan yang berwarna putih. Adapun cara memakainya, satu disarungkan dan satunya diselendangkan. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan pada cara memakai pakaian ihram laki-laki pada video berikut ini. Oke, rukun haji berikutnya adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah telah ditentukan waktunya, yaitu mulai tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah. Adapun kegiatan wukuf, yang pertama dimulai dengan menunaikan sholat duhur dan asar dengan jamak takdim. Kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan khutbah wukuf yang dilaksanakan di masing-masing tenda jamaah haji. Perlu diketahui bahwa doa saat wukuf adalah sangat makbul. Karena itu, seyogyanya para jamaah haji pada saat wukuf berbanyak istighfar kepada Allah dan berbanyak memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh gambar saat berwukuf di Arafah. Ya. Jadi wukuf di Arafah itu dilakukan dengan tinggal berada di bumi Arafah, tepatnya di tenda-tenda yang sudah disiapkan, ya, di mana jamaah haji itu banyak beristighfar kepada Allah, banyak memohon doa kepada Allah, karena pada saat wukuf adalah waktu yang mustajabah untuk berdoa. Berikutnya, rukun haji yang ketiga adalah tawaf ifadah. Tawaf artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Adapun beberapa ketentuan yang harus diketahui bahwa pada saat melaksanakan tawaf, yang pertama jamaah haji harus dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat. Ketiga, Ka'bah berada di sebelah kiri. Yang keempat, bagi jamaah haji laki-laki mengenakan pakaian ihram dengan ittiba, yaitu membiarkan bahu kanan dalam keadaan terbuka dan bahu kiri tertutup kain ihram, sebagaimana dicontohkan dalam gambar ihram tadi. Kemudian tawaf ini dilakukan dengan cara dimulai dan diakhiri pada sudut Hajar Aswad sebanyak 7 kali putaran. Setelah selesai putaran yang ketujuh, maka jamaah haji disunahkan melakukan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Atau kalau keadaannya tidak memungkinkan, boleh dilaksanakan di tempat lain tapi masih di sekitar Ka'bah atau Baitullah. Perhatikan, ini salah satu contoh gambar saat melaksanakan tawaf. Ya, Ka'bah itu posisinya berada di sebelah kiri jamaah yang melaksanakan tawaf.
Inilah yang namanya sudut Hajar Aswad, di mana dalam ketentuan pelaksanaan tawaf harus dimulai dan diakhiri di sudut Hajar Aswad. Berikutnya, rukun haji yang keempat adalah sa'i. Sa'i artinya berjalan dan berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Perlu diketahui bahwa pelaksanaan sa'i ini harus didahului dengan tawaf. Jadi, ibadah tawaf dan sa'i ini adalah ibadah yang saling berangkaian atau berurutan. Inilah contoh yang namanya sa'i. Dalam perjalanan dari Bukit Sofa ke Marwah dan dari Bukit Marwah ke Sofa, ada satu tempat yang dinamakan dengan pilar hijau. Pada saat berada lurus dengan pilar hijau itu, bagi jamaah haji laki-laki disunahkan untuk berlari-lari kecil. Tapi bagi jamaah haji perempuan tetap berjalan seperti biasa. Setelah selesai melaksanakan sa'i, dilanjutkan dengan jamaah haji melakukan tahallul. Tahallul artinya mencukur sekurang-kurangnya 7 helai rambut sebagai lambang telah dihalalkan perkara yang semula diharamkan karena ihram. Bagi jamaah haji laki-laki disunahkan untuk mencukur gundul atau mencukur semua rambut kepalanya. Akan tetapi bagi jamaah haji perempuan cukup dengan memenuhi ketentuan minimal 7 helai rambut. Inilah contoh tahallul. Perhatikan bersama di sini untuk jamaah haji laki-laki mencukur gundul seluruh rambut kepalanya. Sedangkan jamaah haji perempuan hanya mencukur beberapa helai rambut, yang penting memenuhi ketentuan minimal 7 helai rambut. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك